Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fitrianingsih dengan NIM 22210086. Saya dari kelas PBSIA 1 2022. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat, hak dan kewajiban bangsa, identitas nasional, dan wawasan Nusantara untuk pemenuhan tugas UTS pendidikan kewarganegaraan. Yuk kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan ini bukan hal asing lagi bagi kita selaku mahasiswa dan masyarakat. Mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai SMA sudah diajarkan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan sejatinya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk kita yang bertujuan agar menjadi warga negara yang berpikir tajam, sadar akan pentingnya pendidikan, yaitu pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Implementasi atau contoh dari pendidikan kewarganegaraan di masyarakat yaitu masyarakat dapat memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, adil, dan beradab. Masyarakat sadar akan pentingnya kebersamaan di atas kepentingan sendiri, dan lain-lain, yang mampu menjadikan masyarakat yang damai dan cinta tanah air. Yang kedua, hak dan kewajiban bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang sesuai aturan yang berlaku. Nah, apa aja sih contoh hak warga negara? Yang pertama, hak untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, menikmati hidup yang layak. Yang ketiga, memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang keempat, hak untuk persamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, mendapat pendidikan yang layak. Nah, berikutnya adalah contoh kewajiban warga negara. Yang pertama ada wajib membayar pajak, yang kedua wajib membela negara. Alasan mengapa diperlakukan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan hak negara yaitu terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak, yaitu warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Selanjutnya ada urgensi hak dan kewajiban bagi keberlangsungan hidup bangsa, yaitu terjalinnya hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Selanjutnya, dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa akan tercapai hubungan selaras, seimbang antar individu dan negara. Yang ketiga, identitas nasional. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, pemahaman atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia memiliki identitas primer, etnis atau suku bangsa, lebih dari 700 suku bangsa. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis, non-fisik, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Budaya, agama, dan bahasa merupakan identitas fisik dari suatu bangsa. Yang keempat, sekaligus menjadi yang terakhir, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang atau pengetahuan mengenai negara dan lingkungan yang sangat beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, atau bisa disebut sebagai pengetahuan terhadap bangsa sendiri yaitu bangsa Indonesia. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang ada di dalamnya. Luasnya wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya.
Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya, memiliki juga potensi keunggulan dan kemanfaatan. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.